Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Kok siswa ini Mbak Reni ini kok sering izin ya ini ya di absen ya? Kenapa ya? Saya juga nggak pernah nerima suratnya. Perlu dipertanyakan ini kenapa kok sering izin. Ada yang tahu Mbak Reni kemana? Soalnya di sini izinnya itu udah banyak ya, hampir sering, tapi saya tuh belum nerima surat. Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Kayaknya dia ikut ekstrakurikuler deh, Bu. Makanya jarang masuk. Tapi ada yang dititipin surat gak? Tidak, Bu. Oke. Dipanggil Yaudah deh. aja, Bu. Yaudah. Yuk kita lanjut ke materi ya. Hari ini kita akan membahas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk, Bu. Soalnya tadi habis dari kegiatan di luar. Bentar. Kamu Reni ya? Iya, Ibu. Oh, yang sering izin ini di mata pelajaran saya. Iya. Kenapa Mbak? Nggak mau toh ikut mata pelajaran saya? Enggak, Bu. Sebenarnya saya mata pelajarannya Ibu, tapi kan kebetulan saya dibarengin sama kegiatan di luar, Bu. Nah, kamu itu sekolah apa ekstrakurikuler? Sekolah ya sekolah, waktunya sekolah tuh ya ke kelas, bukan malah kemana. Saya gini ya ngerasa nggak dihargai juga sama kamu. Saya kalau ngasih nilai juga malas. Jadi ya udahlah, nggak usah ikut pelajaran saya hari ini. Udah di luar dulu aja ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Permisi, Bu. Ya. Silakan duduk. Ini dengan Mbak Reni ya? Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah, Bu. Baik. Tadi sebelumnya ada pelajaran dengan Ibu siapa? Tadi ada pelajaran dengan Ibu Jihan, mata pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika. Sebelumnya Mbak Reni udah tahu belum saya panggil karena apa? Belum tahu, emang karena apa ya, Bu? Begini Mbak Reni, saya mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang menjelaskan bahwa Mbak Reni ini sering izin di saat mata pelajaran guru-guru ini. Iya, kebetulan beberapa bulan ini memang iya sih, Bu, saya sering izin. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, Mbak Reni ini pernah melakukan konseling belum sebelumnya? Belum, Bu. Itu apa ya, Bu? Berarti Mbak Reni belum pernah sama sekali ya melakukan konseling ya? Iya, Bu, belum. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling yang tujuannya untuk mencari atau memecahkan masalah yang Mbak Reni hadapi secara bersama-sama. Nah, dalam konseling ini terdapat beberapa asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini maksudnya adalah semua informasi Mbak Reni sebutkan nanti disampaikan pada saya tidak akan bocor keluar, jadi aman.
Jadi Mbak Reni tidak perlu takut untuk berbicara. Selanjutnya kita juga ada asas keterbukaan, yang mana Mbak Reni itu tidak perlu ditutup-tutupi masalahnya, atau apa yang sedang Mbak alami itu tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi Mbak bisa menceritakan semua pada saya. Selanjutnya juga ada kesukarela. Tadi Mbak Reni datang ke sini, Mbak Reni tidak ada paksaan kan dari siapapun? Enggak, Bu. Baiklah, jika Mbak Reni sudah sepakat, coba Mbak Reni ceritakan kenapa Mbak Reni sering izin saat mata pelajaran berlangsung ya? Jadi gini Bu, sebelum saya menceritakannya, sebenarnya itu saya itu kan ikut 2 ekstrakurikuler di sekolah. Nah, yang pertama itu ekstrakurikuler pramuka. Nah, kebetulan bulan depan itu saya diberi tanggung jawab buat jadi itu Bu, kayak ketua pelaksana untuk acara persami gitu Bu besok. Nah, maka dari itu kan dari pihak sekolah sama pembina bilang kalau saya harus bantu untuk acara itu berjalan. Nah, di situ kan saya harus awal teman-teman yang lain, terus harus nyiapin ini itu, harus ke tempatnya buat survei, terus harus pinjem tenda sama konsumsi. Nah, dari situ kan perlu waktu yang banyak. Nah, sedangkan kita kan masuk Senin sampai Jumat tuh Bu. Nah, Sabtu sampai Minggunya itu kan cuma libur 2 hari. Nah, itu nggak cukup Bu. Jadinya saya terpaksa ambil izin dulu Bu, sama kayak mata pelajaran apa gitu saya izin beberapa jam, terus nanti saya kembali lagi gitu. Jadinya ya agak ribet gitu Bu, tapi kan mau nggak mau harus dijalani gitu Bu, kan itu kan amanah dari pembina langsung. Terus yang kedua saya ikut taekwondo Bu kebetulan. Nah, di taekwondo itu sendiri alhamdulillah nih Bu, 2 bulan lagi saya ikut turnamen. Nah, dari situ kan setiap harinya harus ada latihan Bu. Nah, latihannya itu seminggu 3 kali. Nah, jadinya tuh kan kayak kadang saya seminggu itu kadang capek Bu. Nah, maka dari itu saya suka izin Bu. Terus kalau belum lagi kayak saya ada cedera gitu tuh Bu. Nah, saya juga izin, makanya jadi itu saya jarang masuk. Oh, berarti masalah yang Mbak Reni hadapi ini Mbak Reni tidak bisa memanajemen waktu ya? Tapi yang masalah Mbak hadapi ini apakah tidak mengganggu pelajaran Mbak atau prestasi Mbak yang ada di kelas? Sebenarnya sih cukup mengganggu ya Bu, tapi kan mau nggak mau kan saya harus izin dulu gitu loh Bu kalau saya nggak masuk kelas hari itu. Kalau masalah lainnya itu sebenarnya saya udah dimarahin juga sih Bu sama orang tua kalau nilai saya agak turun di prestasinya. Jadi ya bagaimana ya Bu? Tadi Mbak Reni mengatakan bahwa Mbak Reni juga pernah dimarahi sama gurunya ya. Nah, apakah ada hukuman yang lebih parah, misalnya dikeluarkan di kelas atau nggak boleh masuk pelajaran guru itu? Kalau biasanya ya Bu, itu sih Bu tambahan tugas yang diberikan sama guru, terus suruh nyatet sendiri, nggak boleh lihat sama teman-teman. Terus yang paling parah baru kemarin sih Bu, saya nggak boleh masuk kelas. Soalnya kan saya kan izin beberapa jam. Terus ternyata mata pelajarannya ibunya itu masih berlangsung. Nah, saya izin untuk masuk, apakah diperbolehkan? Nah, ternyata saya itu nggak boleh disuruh masuk Bu. Ya udahlah, saya kan nggak boleh masuk kelas tuh Bu. Saya lanjut ke kantin aja Bu, makan di sana gitu. Baik, setelah mendengar cerita Mbak Reni ini, Mbak Reni kan mempunyai masalah tidak bisa memanajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik ya. Iya Bu, sepertinya seperti itu. Mungkin saya dapat memberikan sedikit saran. Mbak Reni itu dapat mencontoh Mbak Sela. Nah, seperti kan Mbak Sela sering membuat to-do list itu loh Mbak, yang membawa buku kecil. Nah, Mbak Sela itu pasti akan membuat jadwal-jadwal. Nah, jadwal yang mana dia akan memprioritaskan kegiatan yang memang harus dia datangi dan mana yang tidak harus dia datangi. Nah,
Jika untuk mata pelajaran dia masuk setiap saat, jadi dia tidak akan izin. Jika dia izin, dia pasti cuma izin untuk acara-acara yang memang mewajibkan dia ada. Begitu, Mbak. Begitu ya Bu. Baiklah Bu, sepertinya saya kedepannya akan bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Soalnya kan itu juga merugikan diri saya sendiri kan Bu, karena saya suka izin itu. Dan kalau keseringan izin terus kan itu juga nanti akibatnya kan saya sering dikeluarkan dari kelas gitu loh Bu. Nah saya takutnya mungkin itu kedengeran sama kepala sekolah dan saya dikeluarkan dari sekolah. Nah iya betul, dikeluarkan di saat mata pelajaran itu merupakan contoh yang tidak baik juga jika kamu tidak dapat memanajemen waktu dan lebih mementingkan di ekstrakurikuler kamu itu. Kamu sebaiknya bersungguh-sungguh melakukan yang telah kita sepakati tadi sehingga kamu tidak akan menyesal ke depannya. Baiklah Bu, saya akan sungguh-sungguh ke depannya untuk melakukan apa saja yang disarankan oleh Ibu. Baiklah, sepertinya udah jam 12 nih. Waktu sesi konseling kita juga hampir habis, tinggal beberapa menit lagi. Apakah ada yang Mbak Reni sampaikan lagi kepada Ibu? Untuk sekarang sih saya rasa sudah cukup Bu. Saya juga sudah memahami apa masalah saya untuk sekarang dan saya juga sudah menemukan solusi yang baik untuk saya ke depannya. Alhamdulillah jika Mbak Reni sudah memahami masalah yang sedang Mbak Reni hadapi ini. Setelah ini mungkin Mbak Reni setelah melakukan solusi yang telah kita sepakati tadi, Mbak Reni dapat datang ke sini lagi untuk membicarakan apa yang telah Mbak lakukan untuk mengatasi masalah Mbak ini. Bagaimana Mbak Reni? Baiklah Bu, saya nanti setelah melakukan apa yang disarankan oleh Ibu, saya akan kembali lagi untuk berbicara lebih lanjut dengan Ibu. Baiklah Bu, kebetulan mata pelajaran selanjutnya kan akan dimulai, jadi saya pamit undur diri dan terima kasih Ibu untuk bantuannya hari ini. Ya, terima kasih kembali. Dan semoga Mbak Reni benar bersungguh-sungguh melakukan yang telah kita sepakati tadi ya Mbak Reni, agar tidak sampai berakibat fatal ke depannya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau begitu saya pamit undur diri. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Mbak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Gimana kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Mbak Reni. Gimana Mbak Reni, ada keperluan apa? Jadi begini Bu, saya mau membicarakan lebih lanjut tentang saran dari Ibu kemarin. Oh iya, yang kemarin ya. Iya, saya kan kemarin sudah melakukan apa yang disarankan oleh Ibu. Nah, saya juga mau menunjukkan Bu kalau saya sudah melakukan hal tersebut dengan baik. Alhamdulillah jika Mbak Reni bersungguh-sungguh dalam melakukannya sehingga membuahkan hasil yang baik kan Mbak? Iya, jadi inilah Bu, saya mau menunjukkan kalau kemarin itu saya sudah melakukan apa yang disarankan Ibu, yaitu membuat to-do list. Nah, saya sudah melakukan ini Bu. Jadi setiap harinya saya melis Bu apa yang saya lakukan hari ini dan waktunya kapan saja, dan alhamdulillah itu terlaksanakan dengan baik. Begitu Bu. Alhamdulillah jika Mbak Reni sudah sukses melakukan solusi yang telah kita sepakati kemarin dengan baik, sehingga Mbak Reni tidak bermasalah lagi kan dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah Bu, saya juga nggak ada masalah lain dengan guru-guru mata pelajaran. Nah sekarang kan kemarin juga saya kebetulan minta maaf secara langsung dengan guru mata pelajaran yang mungkin jengkel ya Bu dengan saya. Maka dari itu saya alhamdulillah sudah dimaafkan. Baiklah, Ibu ingin bertanya, menurut Mbak Reni dari 0 sampai 10 sebelum melakukan konseling ini, masalah Mbak Reni itu berada di nomor berapa? Saya rasa sih di nomor 8 ya Bu, karena kan masalah saya cukup
akan fatal sekali kan Bu, karena saya sampai dikeluarkan dari kelas dan tidak boleh masuk kelas itu loh Bu. Nah, setelah Mbak Reni melakukan konseling ini, skala dari 0 sampai 10, sekarang Mbak berada di skala berapa? Saya rasa saya berada di skala nomor 1 Bu, karena kan masalah saya sudah clear nih Bu. Saya kan juga sudah mengikuti saran yang Ibu berikan dengan baik. Dari begitu kan masalah saya semakin berkurang dan pembelajaran saya semakin aktif gitu loh Bu. Oh, berarti konseling kita sebelumnya itu sangat efektif membantu masalah Mbak Reni ya? Iya Bu, betul, itu sangat efektif dan itu sangat membuat saya termotivasi untuk kedepannya belajar dengan baik. Baiklah Ibu, saya sangat berterima kasih untuk bantuan Ibu kali ini dan perhatian Ibu terhadap saya untuk selanjutnya kedepannya bagaimana. Iya, sama-sama Mbak Reni. Semoga kedepannya Ibu juga dapat membantu Mbak Reni lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit undur diri untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Iya Mbak Reni, hati-hati ya Mbak Reni. Iya Ibu. Saya antar ya.